Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum dimulai, kami akan memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Rivalidani Suaragani, dan Feby Adelina, dan Nurhulua Azadila Putri. Kami di sini akan membahas tentang konsep ketauhidan, implikasinya dalam kehidupan sosial. Sini kami akan membahas konsep tauhid. Tuhan dalam konseptualisasi adalah Tuhan yang dipersepsi oleh suatu komunitas, kemudian diteorisasikan sedemikian rupa menjadi paham teologis. Nah, di sini ada konsep tauhid. Dalam konsep Islam, tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Islam mengajarkan bahwa Allah esa atau satu tidak dari segi bilangan, melainkan dari segi bahwa Allah tidak mempunyai sekutu atau serupa. Allah satu dari segi zatnya dengan makna bahwa tidak ada zat yang serupa dengan zat Allah. Al-Quran menjelaskan bahwa semua nabi mengajarkan semua umatnya untuk berserah diri kepada Allah yang satu. Allah yang satu tersebut adalah Tuhan yang tidak seperti makhluknya, tidak dapat dijelaskan dengan persepsi indrawi. Adapun contoh penerapan tauhid kehidupan sehari-hari yaitu tidak merasa hebat, sombong atau takabur, yakin bahwa segala yang ada di dunia terjadi karena Allah. Nah, di sini juga ada sifat-sifat Tuhan. Dalam Islam, salah satu upaya untuk menghadirkan Tuhan dengan mencoba untuk menyelami dan memaknai kebesaran karunia Tuhan. Penggambaran sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 20 sifat wajib yang patut kita percayai. Sebagai yang beragama Islam, 20 sifat wajib tersebut adalah: yang pertama ada wujud, yang artinya ada; kedua kidom, yang artinya terdahulu; ketiga ada bako, yang artinya kekal; yang keempat ada muhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya; dan kelima qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri; keenam wahdaniyah atau esa atau tunggal; ketujuh kudrat atau berkuasa; kedelapan iradat berkehendak; 9 ilmu, yang artinya mengetahui; 10 hayat, yang artinya hidup; 11 sama, yang artinya mendengar; 12 basor, yang artinya melihat; 13 kolam, yang artinya berfirman; 14 kaunuhu qadiran, yang artinya berkuasa; 15 kaunuhu muridan, yang artinya berkehendak; 16 kaunuhu aliman, yang artinya mengetahui; 17 kaunuhu hayan, yang artinya hidup; 18 kaunuhu sami'an, yang artinya mendengar; 19 kaunuhu basiran, yang artinya melihat; 20 kaunuhu mutakaliman, yang artinya berfirman atau berkata-kata. Selanjutnya di sini ada perkembangan konsep berketuhanan. Paham revolusionisme menjelaskan bahwa secara fitrah manusia sejati bertauhid, merasakan kehadiran Tuhan yang satu. Tuhan satu, keyakinan yang menyatakan bahwa Tuhannya orang Islam adalah Allah, sedangkan Tuhan orang Kristen adalah Yesus, yang merupakan paham henoteisme, karena secara tidak langsung ia mengakui ada dua Tuhan yang berbeda, walaupun dalam agamanya ia hanya menyembah satu Tuhan. Misalnya dalam komunitas agama yang satu kemudian terpecah belah menjadi berbagai aliran yang satu sama lain saling mengkafirkan. Nah, dan puncak kerusakan kebertuhanan manusia adalah ketika manusia menjadi makhluk materialistik yang hidupnya sepenuh disetir oleh kepentingan instinktif, ragawi, dan ambisi kebendaan. Ini merupakan wujud dinamisme bahwa konsep manusia tentang Tuhan berjalan secara revolusi dari tahap terendah yang sangat bendawi sampai tingkat tertinggi abstrak. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan kemampuan berpikir manusia, berkembang paham animisme yang mengarahkan manusia untuk menemukan adanya kekuatan goib di balik materi
bahwa yang membuat materi berdaya magis dan bermakna bagi manusia adalah kekuatan gaib yang ada di baliknya, karena manusia mulai berhasil merumuskan genus, jenis, dan klasifikasi. Maka selanjutnya mereka melakukan klasifikasi kekuatan gaib yang ada dalam, sehingga lahirnya politisme. Politeisme meyakini bahwa setiap genus materi yang sama memiliki kekuatan gaib yang satu. Di sini lahir konsep tentang dewa, Tuhan yang menguasai sebuah gejala atau fenomena alam. Semakin berkembang akal manusia, mereka pun meyakini bahwa semua gejala alam hanya diatur oleh satu kekuatan gaib. Kekuatan gaib yang satu tersebut berbeda-beda antara satu komunitas dengan lainnya. Paham monoteisme, banyak kelompok, banyak entitas, banyak agama, sejatinya menuju pada Tuhan yang satu. Nilai-nilai ketuhanan dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. 1. Dalam lingkungan pendidikan. Di era globalisasi seperti saat ini, banyak orang yang mengesampingkan agama demi kehidupan dunianya saja. Tuhan mereka sendiri yang di setiap kegiatannya pasti ada Dia yang merencanakan segalanya. Pendidikan agama yang tentunya akan membuat peserta didik dan pendidik lebih memahami bahwa Tuhan ada di setiap nafas dan langkah kaki kita selama di dunia. Maka dari itu, dalam dunia pendidikan juga diperlukan adanya pendidikan agama dalam hal ketuhanan, yaitu cara mereka beribadah, beriman, berkeyakinan, dan mengerjakan segala sesuatu yang diniatkan karena Allah SWT. Karena tanpanya, segala sesuatu tidak akan berjalan lancar atas kehendak darinya. Dalam lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga, nilai-nilai agama dalam berketuhanan juga sangat penting, karena di mana lingkungan keluarga adalah lingkungan paling utama bagi setiap kalangan manusia dari berbagai asal manapun. Kebanyakan orang banyak yang dari keluarga. Ia dilahirkan, dibesarkan, dirawat, diasuh, diberi penghidupan yang cukup, dididik, dimengerti, dan diberikan segala sesuatunya demi tercukupinya kebutuhan. Keharmonisan dalam keluarga juga dapat menjadi tolak ukur bagi anak dalam dunia pendidikan, baik sains atau pendidikan agama. Anak yang dilahirkan dari keluarga muslim akan condong muslim. Juga sebaliknya, jika keluarga non-muslim, anak juga dilahirkan dalam keadaan non-muslim. Tetapi itu juga tidak menutup kemungkinan untuk seseorang berpindah ke keyakinan atau agama lain. Dalam lingkungan pekerjaan. Dalam lingkungan pekerjaan pun tidak jauh berbeda dalam lingkungan pendidikan, di mana nilai agama dan berketuhanan pun pasti akan diperluaskan dan akan terus menempel pada diri setiap manusia. Sama akan halnya, nilai-nilai ketuhanan sangat diprioritaskan karena dengan ketuhanan tersebut mampu mengubah hidup seseorang dalam kehendaknya. Seperti jika dia tidak mengamalkan nilai-nilai ketuhanan, mereka menganggap apapun yang dipekerjakan, mencari nafkah, akan benar dengan segala cara. Banyak perusahaan yang tidak menerima pegawai yang berhijab, misalnya, maka dia seorang muslimah menerima, maka ia tidak mengamalkan dan memahami akan nilai-nilai ketuhanan tersebut, sebagaimana ia tidak mengerti akan Tuhannya sendiri. Maka dari itu, lingkungan pekerjaan akan berpengaruh penting akan nilai ketuhanan yang ada pada diri seseorang. Jika banyak dari lingkungan pekerjaan tersebut yang kurang mengimani Tuhan mereka, maka tidak menutup kemungkinan orang itu juga akan bersikap acuh terhadap keyakinan, agama, bahkan kepada Tuhannya sendiri. Jadi, dengan percaya Allah SWT lah yang hanya dapat melancarkan segala urusan, segala pekerjaan, maka ia akan lebih mengamalkan apa yang ada dalam agama dan keyakinan tentang beragama dan berketuhanan. Ketuhanan sebagai fitrah manusia, karena memiliki akal, dan akal yang terus digunakan manusia seakan-akan manusia ini tidak akan pernah puas akan apa yang didapatkan dalam hidupnya. Akallah yang menuntut manusia untuk mendapatkan jawaban atas setiap pertanyaan yang muncul dalam benaknya. Meski tidak semua pertanyaan butuh jawaban, tapi akal yang membuat manusia tumbuh dan berkembang hingga ajal tiba. Menurut Al-Hijr 26 sebagaimana ditafsirkan oleh Tafsir Al-Mukhtasar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid,
atau Imam Masjidil Haram, dan sesungguhnya kami telah menciptakan Adam dari tanah kering yang bisa dilubangi, akan terdengar suara darinya. Tanah yang kering ini berasal dari tanah berwarna hitam yang telah berubah warna dan baunya karena sudah ada sejak lama. Menurut Al-Baqarah ayat 31-33 sebagaimana ditafsirkan oleh tafsir Al-Muhtashar atau Markas, kata fitrah berasal dari akar kata fatara. Masdarnya adalah fatrun, yang artinya dia memegang erat, memecah, membelah, mengoyak-koyak atau meretakkannya. Seperti penjelasan di atas bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah liat yang digumpalkan, kemudian meniupkan roh ke dalamnya hingga terciptalah manusia sebagai khalifah bumi. Untuk itu manusia harus sadar dari mana dia berasal dan untuk apa dia diciptakan. Menurut Al-Baqarah ayat 138 sebagaimana ditafsirkan oleh Liyadabbaru ayatih atau Markas, tidak ada petunjuk selain petunjuk Islam yang membawa kita pada ketaatan kepada Allah. Mereka mencelupkan bayi mereka menggunakan air khusus yang digunakan untuk mencucikan bayi itu. Saya Nurul Sadela Putri akan melanjutkan slide 13. Argumen tentang moderasi teori Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan sikap moderat dalam bertuhan. Islam mengajarkan bahwa Tuhan bukan sesuatu yang didefinisikan dan dikonsepkan oleh manusia. Islam tidak menjelaskan Tuhan sebagai zat yang transenden, jauh di luar persepsi manusia. Akibatnya, manusia menjadi sulit untuk merasakan tentang Tuhan. Tuhan dalam Islam bukanlah Tuhan yang otoriter dengan kemahakuasaannya atau absolutis, sehingga ia berhak untuk berbuat sekehendaknya. Model-model artikulasi rasa kebertuhanan. Menurut Mustain 2010, artikulasi adalah apa yang kita definisikan sebagai struktur dalam otak yang melibatkan kemampuan bicara atau era kemampuan bicara, membaca atau pemrosesan kata lainnya dan area gerak tambahan, menulis, membuat sketsa, dan gerak-gerak ekspresif lainnya. Artinya, dalam hal ini perlu pemahaman yang lebih dalam proses model rasa kebertuhanan ini. Peserta didik harus lebih efektif daripada pendidik dan tentunya tetap dalam pengawasan pendidik. Model artikulasi adalah model pembelajaran di mana peserta didik harus lebih aktif lagi terhadap pembelajaran agar masing-masing atau setiap peserta didik dapat dengan jelas mengetahui apa itu rasa berketuhanan. Oleh karena itu, sangat penting sekali model artikulasi rasa kebertuhanan ini yang mampu mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan penalaran siswa dalam mengenal rasa kebertuhanannya dengan cara merangsang pemikirannya serta perasaannya. Tauhid sebagai spirit persatuan kemanusiaan. Prinsip tauhid atau monoteisme Islam yang terumus dalam untayan La ilaha illallah bersifat komprehensif dan oleh karenanya mencakup banyak pengertian. Di antaranya pengertian-pengertian itu sebagaimana dijelaskan di Yunahar Ilyas dalam bukunya Kuliah Akidah Islam adalah: 1. La halika illallah, tidak ada menciptakan kecuali Allah. La roziko illallah, tidak ada yang maha memberi rezeki kecuali Allah. La hafiza illallah, tidak ada yang maha memelihara kecuali Allah. La mudabbiriya ilallah, tidak ada yang maha mengelola kecuali Allah. La malika ilallah, tidak ada yang maha memiliki kecuali Allah. La waliya ilallah, tidak ada yang maha memimpin kecuali Allah. La hakima ilallah, tidak ada yang maha menentukan kecuali Allah. La goyata ilallah, tidak ada yang maha menjadikan tujuan kecuali Allah. La ma'buda ilallah, tidak ada yang maha disembah kecuali Allah. Beberapa hal yang menghancurkan kehidupan manusia jika tidak memahami arti tauhid adalah: 1. Harta benda atau materi. 2. Tahta atau kekuasaan. Yang ketiga, syahwat atau seks.
Kesimpulannya adalah mempelajari Tuhan dan ketuhanan akan berdampak pada pola pikir keseharian hingga watak dan pribadi seseorang. Mengenal Tuhan sama saja dengan mengenal diri sendiri. Jika mengenal Tuhan dengan baik, maka akan mengenal diri sendiri sama baiknya. Karena roh selalu membutuhkan dan mencari jalan kembali menuju pada penciptanya. Perbedaan tak semestinya menjadi halangan untuk persatuan. Pun terbuka bukan berarti menyesatkan. Karena dengan memahami perbedaan, seseorang akan mampu melihat dunia dengan kacamata yang lebih luas, memahami kondisi dari berbagai posisi, dan semakin bijak serta mantap dalam mengambil keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.